Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Abdullah Pane dari Program Studi Pendidikan Matematika Nokat B Winsus Karyawan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial menyelesaikan permasalahan matematika sebanyak 2 soal. Baiklah, soal yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor negatif 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0, dan kemudian didilatasikan dengan kesatuan pada pusat 0,0. Baiklah, langkah pertama kita buat segitiganya dengan menggunakan tools polygon sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu titik A di 2,1, kemudian B 4,1, dan C 3,3. Kemudian kita akan menentukan bayangan segitiga ABC yang digeser dengan vektor negatif 1,4. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat vektor negatif 1,4, yaitu dengan menggunakan tools vektor di antara dua titik. Kita pilih, kemudian kita klik di 0,0, kemudian kita klik di negatif 1,4. Setelah vektor dibentuk, maka yang kita lakukan adalah menentukan bayangan segitiga ABC dengan menggunakan tools translasi objek oleh vektor. Kita pilih, kemudian kita klik gambar, kita klik garis vektor. Maka kita dapatkan bayangan segitiga ABC hasil geseran dari vektor negatif 1,4 yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian di sini dikatakan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka kita gunakan tools refleksi objek pada garis, kemudian kita klik gambar, kemudian kita klik sumbu X. Maka kita dapatkan segitiganya yaitu segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kemudian sini dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,1. Maka kita gunakan tools rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Karena sudah diketahui bahwa titik 0,0 adalah titik D, tidak perlu kita buat lagi. Maka yang selanjutnya kita lakukan, kita klik gambarnya, kemudian kita klik titiknya yaitu 0,0. Di sini dimintanya 90 putaran 90 derajat, maka kita ubah ke 90 derajat. Kemudian perlawanan arah jarum jam kita pilih, kemudian kita OK. Maka kita dapat segitiganya yaitu segitiga triple aksen, triple aksen, triple aksen. Kemudian yang terakhir yaitu didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0. Maka di sini kita gunakan tools dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita pilih, kemudian kita klik gambarnya, dan kita klik titik pusatnya itu 0,1. Di sini dimintanya faktor 3 satuan, maka kita tulis 3, lalu kita OK-kan. Maka perkecil terlebih dahulu, maka di sini kita dapatkan segitiga hasil dilatasinya yaitu segitiga F, G, dan H. Baiklah, kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Maka langkah pertama yang kita lakukan itu mengubah tampilannya menjadi tampilan grafik 3D karena yang diketahui di sini adalah kubus. Tunggu sebentar. Kemudian di sini dapat kita lihat tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita membuat sebuah kubus dengan menggunakan tools cube. Kemudian kita lakukan, terserah kita melakukannya di titik mana saja. Yang penting panjang rusuknya sepanjang 6 cm. Kemudian kalau di saya dari negatif 4 sampai dengan 2. Maka terbentuklah kubusnya. Maka di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah membentuk bidang BDG dengan tools polygon. Kita klik titik B, kita klik titik D, dan kita klik titik G, kembali lagi ke titik B. Dan untuk memperjelasnya kita ubah warna dari
kubus dengan bidang BDG. Kita gunakan warna kuning. Kemudian untuk bidang BDG-nya kita namai ulang jadi BDG. Oke. Dan kita ubah warnanya menjadi warna magenta. Kemudian kita pertebal kubusnya, ulang kita ubah menjadi warna kuning. Maka terlihat jelas antara bidang BDG dengan kubusnya. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah membentuk garis yang tidak lurus antara C dengan bidang BDG, yaitu dengan menggunakan tools perpendicular line. Yaitu kita klik titik C-nya, kemudian kita klik bidang BDG-nya. Maka didapatkanlah garis yang tidak lurus antara C dengan bidang BDG. Selanjutnya yang kita lakukan itu sebuah titik potong antara garis dengan bidang BDG, yaitu dengan tools perpotongan dua objek. Kita klik garisnya, kemudian kita klik bidang BDG. Maka didapatkan di sini titik potongnya itu titik I. Maka jarak antara titik C dengan titik I itu adalah sama dengan jarak antara titik C ke bidang BDG. Maka untuk menentukan nilainya kita gunakan tools jarak atau panjang. Kita pilih, kemudian kita klik titik C dan kita klik titik I. Maka di sini didapatkan nilainya itu 3,46. Jadi jarak antara titik C ke bidang BDG itu sebanyak 3,46. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.